Jiwa yang terpilih, yang sedang membaca ini dengan hati yang mulai bergetar, izinkan aku berbicara langsung ke dalam jiwamu. Bukan kepada egomu, bukan kepada rasa takutmu, tapi kepada bagian terdalam dalam dirimu yang selama ini diam-diam berharap, diam-diam berdoa, diam-diam menangis di malam sunyi, menunggu satu hal, jawaban. Dan hari ini engkau tidak menemukannya karena iseng. Engkau tidak tersesat ke sini. Engkau sedang dipanggil. Semesta tidak pernah salah memilih waktu, dan langit tidak pernah salah kirim pesan. Inilah saatnya engkau membuka telingamu lebar-lebar, bukan hanya untuk mendengar, tapi untuk menerima. Karena tidak ada lagi penundaan. Langit sudah berbicara. Tuhan sudah mengirimkan titahnya. Keajaiban finansial sedang turun seperti hujan yang tak bisa dihentikan. Tapi pertanyaannya bukan apakah itu nyata. Pertanyaannya, apakah kamu siap menerimanya? Sudah terlalu lama kamu bersabar. Sudah terlalu lama kamu menguatkan diri di balik senyum yang pura-pura tegar. Sudah terlalu sering kamu menahan tangis demi terlihat kuat. Tapi hari ini, semesta tidak lagi meminta kesabaran darimu. Hari ini, semesta hanya bertanya satu hal. Apakah kamu siap menerima keajaiban itu dengan penuh keyakinan? Dan jika hatimu menjawab ya, maka izinkan pesan ini menuntunmu lebih dalam. Karena setiap paragraf berikutnya bukan sekadar kata. Ia adalah jembatan antara doamu dan takdirmu. Ia adalah undangan dari langit yang berkata, "Masuklah, ini adalah waktumu." Jiwa terpilih, sebelum kita masuk ke inti pesan yang lebih dalam, berikan sinyalmu ke semesta. Tekan like untuk mengirim getaran persetujuan. Subscribe agar kamu tidak kehilangan satu pun pesan penting selanjutnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak terlambat saat keajaiban itu benar-benar tiba. Dan yang paling penting, komentarlah 77 sekarang juga. Angka itu bukan angka biasa. Itu adalah simbol keterhubungan, angka kesadaran spiritual, angka yang membawa pesan kepada semesta. Aku siap menerima keajaiban ini sepenuhnya. Kamu tidak akan sendiri lagi. Ada energi yang sedang berkumpul. Ada gelombang yang sedang naik. Jiwa-jiwa terpilih dari berbagai penjuru sedang dipanggil satu persatu. Dan kamu adalah salah satunya. Detik ini, kamu sedang diberi kehormatan untuk membuka lembaran baru, bukan karena kamu lebih sempurna, tapi karena kamu tidak pernah menyerah saat semuanya gelap. Jangan tolak undangan ini. Jangan lewatkan momen ini. Karena waktu ini, detik ini, bisa jadi adalah titik balik terbesar dalam hidupmu. Titik di mana kamu akan berkata suatu hari nanti, segalanya berubah sejak aku mendengar pesan ini. Bersiaplah. Bukalah jiwamu. Dan biarkan langit bekerja melalui kata-kata ini. Karena tidak ada lagi penundaan. Keajaiban itu sudah diperintahkan. Sekarang, waktumu telah tiba. Bagian 1. Perintah langit sudah turun. Tidak ada lagi penundaan. Jiwa terpilih, inilah saat di mana langit tidak lagi menunggu. Waktu yang dulu terasa lambat, yang membuatmu merasa seolah semua tertahan,
kini mulai bergulir cepat. Bukan karena dunia berubah, tapi karena perintah langit telah turun. Dan ketika langit telah berbicara, tak ada makhluk, tak ada sistem, tak ada keadaan yang mampu menghentikan kehendaknya. Engkau sedang berada dalam pusaran takdir yang sudah disiapkan sejak sebelum engkau tahu caranya berdoa. Bahkan sebelum engkau bisa membedakan mana harapan dan mana luka, semesta telah menyusun jalur untukmu, jalur yang hanya bisa dibuka oleh momentum seperti hari ini. Hari di mana tidak ada lagi penundaan. Selama ini, mungkin kamu berpikir bahwa semua tertunda karena kurangnya usaha. Mungkin kamu merasa belum cukup pantas, belum cukup layak, atau belum cukup berdoa. Tapi kebenarannya adalah, penundaan bukanlah hukuman. Penundaan adalah ruang. Ruang yang digunakan langit untuk mengatur semuanya, agar ketika keajaiban itu datang, ia tidak setengah matang, tidak rapuh, tidak mudah pergi. Penundaan adalah pelatihan tak terlihat yang sedang melahirkan versi dirimu yang siap memegang anugerah besar. Dan kini, pelatihan itu selesai. Proses itu selesai. Pengasahan yang membuatmu menangis dalam sunyi, yang membuatmu merasa ditinggalkan, ternyata hanyalah tahap akhir dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena hari ini, Tuhan memerintahkan keajaiban finansial turun dengan kekuatan penuh. Dan kamu, ya, kamu adalah orang yang dipilih untuk menerimanya. Tapi dengarkan ini baik-baik. Perintah langit hanya turun pada hati yang sadar bahwa ini bukan sekadar hadiah, tapi tanggung jawab spiritual. Karena berkat bukan hanya untuk dipamerkan, tapi untuk dimaknai. Dan kamu tidak sampai di titik ini untuk kembali ke hidup yang lama. Kamu sampai di sini karena hidup barumu sudah menunggu untuk dimulai. Ada energi besar yang sedang bergerak, seperti gelombang tinggi yang tak bisa ditahan, seperti badai yang membawa hujan segar ke tanah yang kering. Keajaiban finansial yang selama ini kau kira hanya akan terjadi pada orang lain, kini sedang mendekat kepadamu. Tapi kamu harus bersiap, bukan hanya dengan doa, tapi dengan kesadaran baru. Kesadaran bahwa tidak ada lagi alasan untuk menunda takdirmu sendiri. Kamu mungkin sudah terlalu lama membiasakan diri dengan rasa cukup. Kamu mungkin sudah ahli dalam bertahan. Tapi hari ini, engkau dipanggil bukan untuk bertahan, tapi untuk melompat, untuk bangkit, untuk membuka pintu yang selama ini kamu kira terkunci. Karena kunci itu bukan di luar. Kunci itu ada di dalam dirimu. Kunci itu adalah keyakinanmu. Engkau tidak perlu tahu detailnya. Engkau tidak perlu tahu dari mana rezeki itu akan datang. Tugasmu bukan menjadi Tuhan yang tahu segalanya. Tugasmu adalah menjadi percaya. Karena ketika Tuhan telah memerintahkan, maka dunia pun akan menyesuaikan. Orang-orang yang tepat akan muncul. Pintu-pintu yang tepat akan terbuka. Dan jumlah yang selama ini tak pernah terbayangkan akan mulai mengalir ke arahmu, bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu menjadi magnetnya. Inilah waktumu. Waktu untuk berserah tanpa menyerah.
Waktu untuk percaya tanpa harus melihat bukti dulu. Waktu untuk bertindak seolah semuanya sudah terjadi, karena pada tingkat energi tertinggi, segalanya memang sudah terjadi. Langit tidak lagi menunggu dan kamu tidak boleh lagi ragu. Perintah telah turun. Keajaiban sedang bergerak dan kamu adalah penerimanya. Bagian 2. Mengapa penundaan itu harus berakhir? Jiwa yang terpilih, sekarang adalah waktunya untuk engkau duduk sejenak, menenangkan hatimu, dan menyimak dengan penuh kesadaran. Karena ada satu kebenaran besar yang harus kau hadapi hari ini. Penundaan tidak lagi dibutuhkan. Semua alasan yang dulunya tampak sah untuk menahan langkahmu, kini perlahan kehilangan kuasanya. Karena yang menahan bukan lagi takdir, tapi dirimulah yang belum memberi izin pada takdirmu sendiri. Berapa lama kamu menunggu hingga merasa lelah berharap? Berapa malam kamu bertanya dalam hati, kapan? Berapa kali kamu melihat orang lain melesat lebih dulu dan kamu bertanya-tanya, apa aku salah jalan? Tapi dengarkan ini, bukan kamu yang salah, bukan doamu yang ditolak, bukan usahamu yang gagal. Hanya saja semesta sedang menyempurnakan waktunya. Namun kini waktunya telah tiba. Tidak ada lagi alasan untuk menunda cahaya yang hendak masuk ke dalam hidupmu. Tidak ada lagi dinding yang perlu kamu pertahankan untuk melindungi dirimu dari harapan yang dulu kamu anggap terlalu mulia. Karena Tuhan sendiri telah berkata, sudah cukup. Cukup menunggu. Cukup menunduk. Sekarang saatnya menengadah dan menyambut apa yang telah disiapkan. Jiwa yang berharga, pernahkah kamu sadar bahwa penundaan yang selama ini kau anggap sebagai penolakan, sejatinya adalah perlindungan? Tuhan tidak sedang mengatakan tidak. Tuhan hanya sedang berkata, belum saatnya karena kamu terlalu berharga untuk menerima sesuatu yang belum utuh. Maka ia menunda bukan untuk menghukummu, tapi untuk memuliakanmu di waktu yang paling indah. Dan hari ini, waktu itu telah datang. Jangan biarkan suara lama dalam kepalamu membisikkan keraguan. Jangan lagi kamu katakan, tapi aku tidak siap. Karena sebenarnya, kamu sudah jauh lebih siap dari yang kamu sadari. Semua rasa sakit yang pernah kamu alami, semua kehilangan yang membuatmu bertanya-tanya, semua kesunyian yang membekukan harapanmu, itu semua adalah sekolah tak terlihat yang telah mendewasakan jiwamu. Kini, saatnya kamu lulus. Saatnya kamu naik kelas. Saatnya kamu berhenti menyabotase takdirmu sendiri. Penundaan harus berakhir, bukan karena kamu serakah meminta lebih, tapi karena kamu sudah selesai menjadi versi lama dari dirimu. Versi yang selalu mengalah, versi yang selalu meminta maaf karena ingin bahagia, versi yang terus-menerus menunggu izin dari dunia untuk hidup penuh. Sekarang engkau tak perlu izin siapapun, karena Tuhan sendiri telah memberi sinyal. Keajaiban finansial yang kau minta dengan air mata kini bergerak mendekat, bukan sebagai ilusi, tapi sebagai kenyataan yang siap kamu peluk. Namun, ia hanya bisa masuk jika kamu berani berkata dalam, "Aku tidak akan menunda diriku lagi.
Karena begini, keberlimpahan bukan hanya tentang uang yang datang tiba-tiba, tapi tentang kesediaanmu untuk menerima. Dan tak ada yang lebih kuat dari jiwa yang akhirnya bersedia menerima dirinya sendiri sebagai wadah keajaiban. Sebab begitu kamu berhenti berkata, nanti, begitu kamu berhenti menunggu waktu yang tepat, maka segala sesuatu yang kamu butuhkan akan datang dengan kecepatan yang mengejutkan. Maka dengarkan ini dalam-dalam. Penundaan bukan lagi bagian dari ceritamu. Kamu tidak lagi hidup dalam babak lama. Kamu sedang membuka halaman baru, dan judulnya adalah Aku Menerima Hidupku Sepenuhnya, tanpa syarat, tanpa penundaan. Dan saat kamu berkata itu, seluruh sistem semesta ikut bergetar. Alam semesta merespons keyakinan. Ia tidak peka pada keraguan, tapi ia tunduk pada keberanian. Maka jika hari ini kamu cukup berani untuk berhenti menunda, maka keajaiban pun cukup berani untuk menghampirimu tanpa ragu. Inilah waktunya, bukan besok, bukan lusa, tapi hari ini, saat ini. Saat kamu berkata dengan seluruh jiwamu, aku tidak akan menunda takdirku lagi. Bagian 3. Tanda-tanda keajaiban sudah mendekat. Jiwa yang terpilih, bila engkau memperhatikan lebih jujur belakangan ini, pasti ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Bukan karena dunia di luar berubah drastis, tapi karena frekuensi hidupmu mulai naik secara diam-diam. Sebagian dari dirimu mungkin belum bisa menjelaskannya dengan logika, tapi ada suara kecil di dalam hati yang terus berbisik. Sesuatu yang besar sedang mendekat. Dan bisikan itu benar. Keajaiban tidak pernah datang dengan dentuman keras. Ia tidak mengetuk pintu dengan paksa. Ia datang seperti angin malam yang lembut, sunyi, tapi mengubah seluruh udara. Ia datang seperti fajar yang perlahan menghapus gelap tanpa suara, namun tidak bisa disangkal. Selama ini kamu pikir keajaiban akan datang dalam bentuk guntur atau ledakan besar. Tapi yang tidak kamu sadari, tanda-tandanya sudah muncul. Mereka menyamar dalam bentuk keheningan yang damai, dalam perasaan ringan yang tiba-tiba muncul ketika bangun tidur, dalam pertemuan acak dengan orang-orang yang tiba-tiba menguatkanmu, dalam mimpi-mimpi yang mulai menunjukkan arah, dalam angka-angka yang berulang, dalam pesan-pesan kecil dari semesta yang terus mengetuk kesadaranmu. Jiwa yang terpilih, tidak ada kebetulan bagi jiwa yang sedang disiapkan untuk sesuatu yang besar. Bahkan detik ini, saat kamu membaca kata-kata ini, bukanlah kejadian acak. Ini adalah bagian dari skenario besar yang sedang kamu jalani tanpa kamu sadari. Alam semesta sedang menyusun ulang seluruh koordinat takdir hanya untuk memastikan bahwa keajaiban yang telah diperintahkan Tuhan itu benar-benar menemukan alamatmu. Dan apa tanda terbesarnya? Engkau mulai merasa tidak nyaman dengan versi lama dari dirimu. Versi yang suka menunda. Versi yang hidup dalam batasan. Versi yang selalu takut gagal. Perasaan itu bukan kebingungan, tapi dorongan ilahi. Panggilan dari dalam yang berkata, sudah waktunya naik kelas.
inilah tanda bahwa hidupmu sedang digeser ke jalur yang lebih tinggi. Lihat orang-orang di sekitarmu. Ada yang tiba-tiba menjauh, ada yang tidak lagi selaras. Jangan buru-buru sedih. Itu adalah proses penyaringan alam. Semesta sedang membersihkan jalanmu dari beban-beban yang bisa menghambat datangnya keajaiban. Karena keberlimpahan sejati tidak bisa turun ke hati yang masih terikat pada masa lalu. Dan lihat juga peluang-peluang yang mulai muncul perlahan. Mungkin bentuknya belum jelas, tapi kehadirannya mulai terasa. Pintu-pintu kecil mulai terbuka. Pintu yang dulu tertutup rapat, kini mulai memberi celah cahaya. Ini bukan angan. Ini bukan ilusi. Ini adalah fase peralihan. Fase di mana takdir mulai memperlihatkan wujudnya dalam percikan-percikan kecil. Banyak orang menunggu keajaiban dengan gelisah. Tapi kamu, jiwa yang terpilih, kamu diminta untuk menyambut keajaiban dengan tenang. Karena dalam ketenangan, kamu bisa melihat tanda-tanda itu lebih jernih. Dalam ketenangan, kamu bisa mendengar instruksi ilahi lebih jelas. Dan dalam ketenangan, kamu akan lebih siap saat keajaiban itu benar-benar datang, tidak sebagai kejutan, tapi sebagai konfirmasi dari apa yang telah lama kamu yakini. Tanda-tandanya semakin kuat. Hatimu mulai bergetar pada hal-hal yang dulu terasa biasa. Intuisimu semakin tajam. Kamu mulai menjauh dari hal-hal yang merendahkan energi. Kamu mulai menyukai kesederhanaan, kedalaman, keheningan. Itu semua bukan perubahan acak. Itu semua adalah aktivasi spiritual. Tuhan sedang menyalakan cahaya di dalam dirimu, agar saat keajaiban datang mengetuk, kamu tidak lagi ragu membuka pintu. Maka jangan abaikan tanda-tanda ini. Jangan anggap ringan getaran kecil yang kamu rasakan. Jangan tunda lagi untuk mempercayai bahwa yang kamu doakan sedang dalam perjalanan, dan ia semakin dekat setiap harinya. Tidak ada hal besar yang tidak diawali dari bisikan halus. Dan hari ini, semesta sedang berbisik, persiapkan dirimu. Penerimaan besarmu sudah mendekat. Dan engkau, jiwa yang terpilih, sudah diberi mata batin untuk melihatnya dan hati yang lapang untuk menerimanya. Jangan tutup pintu. Jangan meremehkan suara dalam dirimu. Karena itulah bahasa langit yang paling jujur. Keajaiban itu tidak datang. Ia sedang mendekat, dan langkah berikutnya akan menjadi momen yang mengubah segalanya. Bagian 4. Bersiaplah menerima tanpa penolakan. Energi. Jiwa terpilih. Ketika langit telah menurunkan perintah, dan ketika keajaiban sudah mendekat ke pintu hidupmu, maka tibalah momen yang paling krusial, menerima. Bukan menunggu lagi, bukan berharap dari kejauhan, tapi benar-benar membuka tanganmu dan mengizinkan dirimu untuk menerima sepenuhnya. Namun, inilah kenyataan yang sering luput dari kesadaran banyak jiwa. Banyak orang yang berdoa untuk berkat, tapi hatinya menolak saat berkat itu datang. Mereka bilang ingin bahagia, tapi tidak merasa pantas. Mereka bilang ingin kelimpahan, tapi menutup pintu karena takut kehilangan kendali. Mereka bilang ingin dibuka jalannya, tetap dibuka jalannya, tapi
masih duduk dengan kaki gemetar di tepi jurang perubahan. Jiwa terpilih, ini bukan lagi tentang Tuhan. Ini bukan lagi tentang semesta. Ini tentang kamu. Apakah kamu sudah benar-benar mengizinkan dirimu untuk menerima semua hal baik yang kamu doakan? Ketahuilah, energi penolakan itu halus. Ia tidak selalu datang dalam bentuk kata tidak. Ia bisa muncul dalam bentuk keraguan kecil. Dalam bisikan dalam pikiran yang berkata, "Apa benar aku layak?" Atau "Jangan-jangan ini terlalu baik untukku." Dan begitu pikiran itu diterima, maka pintu yang sudah terbuka bisa kembali menutup perlahan, bukan karena langit berubah pikiran, tapi karena kamu tidak membuka cukup ruang untuk menerimanya. Maka hari ini, dengarkan aku. Berhenti menolak dirimu sendiri. Berhenti menganggap bahwa menjadi cukup itu adalah satu-satunya takdirmu. Berhenti merasa bahwa kamu hanya ditakdirkan untuk bertahan hidup. Berhenti berpikir bahwa orang lain lebih layak menerima keajaiban daripada kamu. Karena yang sebenarnya terjadi adalah Tuhan sudah menyiapkan banyak hal besar untukmu, tapi kamu terus menundanya dengan keraguan. Jiwa yang terpilih, apakah kamu tahu betapa besar energi yang bergerak setiap kali kamu berkata, "Aku siap menerima"? Itu bukan sekadar kalimat afirmasi. Itu adalah deklarasi spiritual yang membuka jalan, yang mengirimkan sinyal ke seluruh sistem alam bahwa kamu telah mengizinkan takdirmu naik kelas. Dan saat kamu berkata itu dengan hati penuh keyakinan, maka semua hal yang tadinya tertunda akan mulai bergerak mendekat tanpa hambatan. Namun menerima bukan hanya soal berkata siap. Menerima juga berarti membuka ruang secara nyata. Itu berarti kamu mulai menyiapkan tempat untuk rezeki baru. Kamu mulai membersihkan pikiranmu dari kekhawatiran lama. Kamu mulai berkata tidak pada hal-hal yang membuat energimu bocor. Kamu mulai hidup dengan sikap bahwa saya layak mendapatkan kehidupan yang penuh kedamaian, keberlimpahan, dan kebahagiaan. Dan mungkin kamu akan bertanya, apa itu tidak egois? Tidak. Itu adalah tanggung jawab spiritual. Jiwa yang tidak mengizinkan dirinya menerima kebaikan tidak akan mampu membagikan cahaya pada dunia. Kamu hanya bisa mengangkat orang lain ketika kamu sendiri sudah berdiri tegak. Kamu hanya bisa menjadi saluran berkat ketika dirimu tidak lagi kekurangan cinta, kekuatan, dan keberanian untuk hidup. Maka hari ini, bebaskan dirimu dari pola pikir lama yang membatasi. Ucapkan dalam hati, bahkan dengan suara lantang, "Aku siap menerima tanpa penundaan, tanpa rasa bersalah, tanpa keraguan." Ucapkan itu hingga tubuhmu percaya, hingga hatimu menangis lega, hingga jiwamu merasa utuh. Karena ketika kamu benar-benar membuka diri untuk menerima, semesta tidak akan membiarkanmu menunggu lebih lama lagi. Ia akan bergerak cepat. Ia akan memindahkan orang, waktu, dan situasi hanya untuk memastikan bahwa yang selama ini kamu doakan akhirnya masuk ke hidupmu dengan cara yang membuatmu terdiam karena takjub. Ingatlah ini, jiwa pilihan. Kamu tidak perlu sempurna untuk menerima. Kamu hanya perlu siap. Dan jika kamu bisa meyakini bahwa kamu diciptakan dengan maksud mulia,
maka semua keberlimpahan yang kamu butuhkan akan mengikuti langkahmu. Jadi sekarang, buang semua alasan. Bersihkan ruangmu, buka hatimu, dan izinkan hidupmu benar-benar berubah. Karena hari ini, energi penerimaanmu adalah gerbang dari seluruh keajaiban yang telah lama menunggu untuk masuk. Bagian 5. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Jiwa yang terpilih, jika kamu sudah merasa bahwa waktumu telah tiba, bahwa keajaiban itu sedang mendekat, dan bahwa penundaan tidak lagi diizinkan untuk tinggal dalam hidupmu, maka tibalah saatnya untuk bertanya pada dirimu sendiri, apa yang harus aku lakukan sekarang? Pertanyaan itu bukan muncul dari kegelisahan, tapi dari kesiapan. Bukan dari ketakutan, tapi dari keinginan tulus untuk menyambut perubahan yang nyata. Karena sesungguhnya, keajaiban tidak turun ke dalam hidup yang belum memiliki ruang untuk menerimanya. Ia tidak datang ke hati yang masih penuh dengan keraguan, dendam, dan kelekatan pada masa lalu. Keajaiban turun ke tempat yang bersih, yang terbuka, yang sadar dan siap. Maka langkah pertama yang harus kamu lakukan sekarang adalah membersihkan ruang penerimaanmu. Bersihkan pikiranmu dari keyakinan lama yang melemahkan. Keyakinan bahwa kamu harus lelah dulu baru boleh bahagia. Keyakinan bahwa uang datang dengan penderitaan. Keyakinan bahwa kaya itu identik dengan sombong atau buruk. Gantikan semua itu dengan pemahaman baru, bahwa kamu boleh bahagia tanpa harus merasa bersalah, bahwa kamu boleh menerima tanpa harus merasa berdosa, bahwa kekayaan bukanlah dosa, melainkan alat kebaikan ketika berada di tangan yang sadar. Langkah kedua, perbarui cara kamu berbicara pada dirimu sendiri. Berhentilah berkata, "Aku tidak punya, aku selalu gagal, uangnya selalu habis." Mulailah ucapkan setiap hari, "Aku sedang belajar menerima lebih. Aku menarik rezeki dari arah yang tidak terduga. Aku layak menerima kelimpahan hari ini." Perkataan adalah benih, dan setiap kata yang kamu tanam akan tumbuh menjadi realitasmu. Jangan biarkan lidahmu merusak apa yang hatimu doakan. Langkah ketiga, lakukan tindakan kecil sebagai simbol kesiapan. Bersihkan dompetmu, simpan uangmu dengan lebih teratur. Rapikan ruanganmu, ciptakan ruang baru seolah kamu sedang menyambut sesuatu yang besar. Buka rekening baru meski belum ada saldo di dalamnya. Beli buku catatan baru dan tuliskan semua impian keuanganmu di sana. Bukan untuk berharap, tapi sebagai penegasan bahwa kamu benar-benar siap. Langkah keempat, kelilingi dirimu dengan energi yang mendukung pertumbuhan. Jauhi percakapan yang hanya penuh keluhan. Jangan biarkan berita buruk menjadi makanan harianmu. Temukan bacaan, suara, atau lingkungan yang menguatkan kepercayaanmu pada masa depan. Karena jiwa yang ingin naik kelas tidak bisa terus tinggal di ruang lama. Pertumbuhan membutuhkan keberanian untuk meninggalkan zona nyaman, bahkan jika zona itu bernama "aku sudah terbiasa menderita". Dan terakhir, yang paling penting, temui dirimu sendiri setiap hari dalam keheningan. Dalam 1 atau 2 menit yang tenang, tarik napas dalam-dalam, pejamkan mata, dan ucapkan di dalam hatimu, "Aku izinkan rezeki
yang luar biasa datang hari ini, aku izinkan hidupku berubah. Kamu tidak perlu berbuat besar hari ini, tapi kamu harus berani menggeser niatmu. Karena niat adalah magnet. Dan ketika niatmu sudah selaras dengan apa yang kamu harapkan, semesta pun akan mulai mendekat dengan jalur yang tidak kamu duga. Dan ingatlah ini sebagai penutup bagian ini. Rezeki tidak menghampiri mereka yang sempurna, tapi kepada mereka yang sadar bahwa mereka siap menerimanya. Hari ini, kamu tidak hanya diberitahu bahwa keajaiban itu sedang datang. Kamu juga diberi kunci untuk menyambutnya. Sekarang semuanya bergantung pada satu hal. Apakah kamu akan tetap berdiri di gerbang keraguan, atau kamu akan melangkah masuk ke pintu keberlimpahan yang telah dibuka untukmu? Tindakanmu hari ini menentukan narasi hidupmu besok. Dan setiap tindakan kecil, jika dilakukan dengan kesadaran besar, akan mengubah jalan hidupmu untuk selamanya. Bagian 6. Waktu ilahi tidak pernah terlambat. Jiwa yang terpilih dalam dunia yang penuh dengan kegelisahan dan perlombaan, kita sering terjebak dalam ilusi bahwa semuanya harus terjadi sekarang juga. Bahwa jika belum terjadi hari ini, maka itu berarti gagal. Bahwa jika belum berhasil seperti orang lain, maka kita tertinggal. Padahal ada satu hukum agung yang mengalahkan seluruh logika waktu. Waktu ilahi tidak pernah terlambat. Apa yang tampak seperti keterlambatan di matamu, sesungguhnya adalah ketepatan dalam rencana yang lebih tinggi. Dan kamu, ya, kamu yang sedang membaca ini, adalah bagian dari rencana itu. Bahkan detik saat kamu membuka pesan ini pun bukanlah kebetulan. Ini adalah momen yang sudah ditulis sebelum kamu mengerti tentang penantian. Jiwa yang terpilih, seringkali kamu merasa kecewa karena kamu melihat orang lain berlari lebih cepat, mendapatkan lebih dulu, berhasil lebih dulu. Tapi kamu lupa bahwa setiap jiwa memiliki lintasannya sendiri. Dan lintasanmu tidak dibuat untuk berlari cepat, tapi untuk melahirkan sesuatu yang jauh lebih dalam dan kekal. Tuhan tidak menaruh benih dalam jiwamu untuk membuatmu kecewa. Ia menaruh benih itu karena tahu kamu bisa merawatnya. Dan meski benih itu tidak langsung tumbuh, bukan berarti ia mati. Mungkin ia sedang mengakar, menghunjam jauh ke dalam dirimu, membangun fondasi yang tidak bisa digoyangkan oleh badai apapun. Karena pohon yang tinggi pasti punya akar yang dalam. Dan akar tidak pernah tumbuh untuk dipamerkan. Ia tumbuh dalam diam, dalam gelap, dalam kesabaran. Begitu pula kamu. Waktu ilahi adalah waktu yang mengatur segala hal di luar kendalimu. Ia mengatur siapa yang harus keluar dari hidupmu sebelum berkat datang. Ia mengatur kejadian-kejadian yang memaksa kamu belajar agar kamu tidak sembarangan saat diberi. Ia mengatur hatimu agar bisa menerima, bukan sekadar meminta. Dan saat semuanya selaras, barulah pintu akan terbuka, bukan karena kamu memaksanya, tapi karena waktunya memang sudah tiba. Dan ketahuilah, tanda terbesar bahwa waktu ilahi sudah dekat adalah ketika kamu mulai bisa berkata, "Aku tidak lagi takut menunggu."
ketika kamu bisa menikmati proses tanpa menyalahkan diri sendiri. Ketika kamu bisa percaya bahwa apa yang ditunda sedang disempurnakan. Itulah kematangan jiwa. Itulah kemurnian kepercayaan. Dan saat kepercayaan itu telah penuh, semesta akan memindahkan gunung untuk membuat jalan bagimu. Lihat ke belakang sejenak. Semua yang pernah kamu tangisi, semua yang membuatmu merasa hancur, ternyata tidak benar-benar menghancurkanmu. Sebaliknya, semua itu membentukmu, membuatmu menjadi seseorang yang tidak sama seperti dulu. Seseorang yang lebih kuat, lebih bijak, lebih tenang. Dan bukankah itu artinya semuanya tepat waktu? Tuhan tidak terburu-buru, tapi Ia juga tidak pernah telat. Berkat yang besar membutuhkan ruang yang luas. Dan kadang, waktu yang kamu anggap sebagai penundaan, itu adalah proses perluasan. Proses di mana kamu diperbesar untuk bisa memegang sesuatu yang luar biasa. Karena tidak semua orang bisa mengelola keajaiban. Tidak semua orang bisa menerima keberlimpahan tanpa kehilangan arah. Tapi kamu dipersiapkan untuk itu. Jadi, berhentilah memaksa waktu, berhentilah membandingkan perjalananmu, dan mulailah menghormati waktumu sendiri. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang sempurna. Ia tidak datang lebih awal untuk membuatmu bingung. Ia juga tidak datang terlambat untuk membuatmu hancur. Ia datang tepat ketika kamu paling siap untuk menerimanya. Dan jika kamu bertanya, kapan waktu itu akan tiba? Jawabannya adalah, saat kamu mulai percaya bahwa waktu itu tidak bisa dipercepat, hanya bisa disambut. Dan kamu sedang berada di ambang waktu itu sekarang. Tidak usah lari, tidak usah takut, karena waktumu telah mendekat. Dan semesta sedang bersiap untuk mengucapkan, selamat datang di kehidupan baru yang telah lama kamu doakan. Bagian 7. Keberlimpahan dimulai dari izin dirimu sendiri. Jiwa yang terpilih, dengarkan ini baik-baik. Keberlimpahan yang selama ini kamu doakan, yang kamu semogakan dalam sujud terdalammu, yang kamu simpan rapi dalam harapan tak bersuara, tidak akan benar-benar hadir jika kamu sendiri belum memberi izin. Izin kepada siapa? Bukan kepada semesta, bukan kepada Tuhan, tapi kepada dirimu sendiri. Karena sejatinya, semesta tidak pernah pelit. Langit tidak pernah menahan. Yang sering kali menolak adalah hatimu sendiri. Dengan segala beban masa lalu, luka yang belum sembuh, keyakinan semu bahwa kamu harus terus menderita sebelum layak menerima. Dan semua itu membentuk tembok tak terlihat yang menahan aliran berkat yang seharusnya sudah mengalir sejak lama. Jiwa yang mulia, salah satu bentuk cinta tertinggi kepada dirimu sendiri adalah memberi izin untuk menerima tanpa rasa bersalah. Bukan karena kamu merasa suci, tapi karena kamu tahu sudah cukup menunggu, sudah cukup merasa kurang, sudah cukup mengorbankan bahagiamu demi menyenangkan orang lain, sudah cukup merasa bahwa hidupmu adalah pengganti cerita orang lain. Sekarang saatnya kamu bangkit, berdiri di atas tanahmu sendiri, mengangkat wajahmu dan berkata,
Aku izinkan diriku untuk bahagia, untuk bebas, untuk hidup dalam kelimpahan. Karena keberlimpahan tidak hanya berbicara tentang jumlah uang di rekening. Ia adalah tentang kesediaan untuk hidup tanpa tekanan. Tentang merasa cukup, bukan karena dunia bilang cukup, tapi karena hatimu telah pulih dan siap menyambut lebih. Ia adalah tentang memilih kedamaian ketika dunia mengajarkan kegelisahan sebagai standar. Dan ketika kamu memberi izin, sungguh energi semesta akan bergerak dengan kecepatan luar biasa. Apa yang dulu sulit mulai menjadi mudah. Apa yang dulu jauh mulai terasa dekat. Apa yang dulu kamu kejar-kejar, kini justru mulai mengejarmu. Bukan karena tiba-tiba segalanya berubah, tapi karena kamu telah berubah dari dalam. Memberi izin juga berarti berdamai dengan masa lalu. Kamu tak lagi menyimpan dendam. Kamu tak lagi merasa hidup ini tidak adil. Kamu paham bahwa semua luka adalah proses. Dan kamu tak lagi menutup pintu masa depan hanya karena masa lalu pernah menyakitimu. Lihat ke cermin hari ini, tatap matamu sendiri, dan ucapkan dalam hati, aku izinkan diriku untuk merasakan keajaiban. Aku izinkan diriku untuk menerima rezeki yang besar. Aku izinkan diriku untuk dibahagiakan oleh semesta tanpa syarat. Karena jiwamu sudah terlalu lama menunggu keputusan ini. Dan ketika keputusan itu diucapkan dari lubuk hati yang terdalam, maka takdir akan bergeser. Gerbang-gerbang yang selama ini terkunci rapat akan terbuka seperti sihir. Dan kamu akan mulai melihat dunia bukan lagi sebagai tempat penuh tantangan, tapi sebagai ladang keajaiban yang selalu setia menunggu kamu berkata, aku layak menerima semuanya. Ini bukan sekadar kata manis, ini adalah kunci terakhir. Kunci yang membuka arus deras rezeki, kebaikan, peluang, dan pertolongan tak terduga. Kamu tidak harus tahu jalannya. Kamu hanya harus menyatakan kesiapanmu. Jadi hari ini, dengan penuh kesadaran, berhentilah mengecilkan potensi yang Tuhan tanam dalam dirimu. Berhentilah berkata, mungkin nanti. Karena yang kamu butuhkan bukan waktu, tapi izin dari hatimu sendiri untuk menerima yang sudah disiapkan untukmu sejak awal. Dan begitu izin itu kamu berikan, maka bersiaplah, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Sesuatu yang besar, baik, dan membahagiakan sudah dalam perjalanan menuju ke arahmu. Jiwa yang terpilih, seluruh semesta telah menyampaikan pesannya kepadamu dengan cara yang paling halus, namun paling dalam. Pesan ini bukan hanya sekadar kumpulan kata indah. Ini adalah panggilan. Ini adalah isyarat, ini adalah konfirmasi bahwa tidak ada lagi penundaan. Tuhan sudah memberi perintah. Energi langit sudah bergerak. Keajaiban finansial yang dulu hanya kamu temui dalam doa dan angan-angan, kini sudah ada di depan pintumu. Tapi hanya kamu yang bisa membukanya. Hanya kamu yang bisa berkata, aku izinkan diriku menerima ini sepenuhnya. Hidupmu tidak akan berubah karena satu motivasi, tapi hidupmu akan berubah karena satu keputusan kecil yang kamu buat hari ini. Keputusan untuk percaya. Percaya bahwa kamu layak. Percaya bahwa waktumu sudah tiba.
Percaya bahwa keberlimpahan bukan milik orang lain saja, itu juga milikmu. Hari ini berhenti berjalan dalam bayangan keraguan. Melangkahlah ke terang yang sudah disiapkan bagimu. Kamu tidak sendiri. Kamu tidak tertinggal. Kamu hanya sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari apapun yang pernah kamu bayangkan. Dan jika hatimu tergerak oleh pesan ini, maka jadilah bagian dari gerakan besar para jiwa terpilih. Tekan like sebagai bentuk persetujuanmu pada panggilan ini. Subscribe agar pesan langit berikutnya selalu sampai kepadamu tepat waktu. Aktifkan lonceng notifikasi sebagai sinyal bahwa kamu siap berjaga dan peka terhadap isyarat semesta. Dan komentarlah 77 sekarang juga sebagai tanda bahwa kamu telah mengirimkan gelombang kesiapanmu ke seluruh penjuru langit. Ingatlah, keberlimpahan tidak datang kepada mereka yang terus menunda, tapi kepada mereka yang berani berkata, "Ini adalah waktuku. Aku siap menerima takdir terbaikku." Jiwa terpilih, waktumu telah tiba. Buka pintu itu dan lihatlah, hidup barumu sedang menunggumu dengan tangan terbuka.